Ya, ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, baik. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas topik validasi ya dari awal sampai UTS, yaitu dimulai dari pengantar validasi. Ya, kemudian agendanya kita akan bahas pendahuluan, tujuan, area validasi dan verifikasi, terminologi dalam validasi dan verifikasi juga rangkuman. Nah, ini kita sudah bahas ya, saya refresh saja mitos bahwa sesuatu yang dianggap benar oleh halayak banyak ya itu adalah yang kadang dipercayai gitu ya itu terjadi. Kemudian termasuk pandangan masyarakat ini kalau orang profesi, orang TLM akan percaya pada keilmuan TLM-nya begitu ya. Jadi kalau selama tidak bisa dipercaya secara keilmuan dia tidak akan digubris sebagai suatu hal yang menarik atau perlu diperhatikan gitu ya. Nah, ini sudah dijelaskan juga mengenai perbedaan pada satu gambar gitu ya. Nah, kita di lab itu banyak data, banyak grafik, banyak gambar yang sepertinya mirip tapi beda gitu ya. Kemudian bedana validasi dengan verifikasi itu apa ya harus jelas ya. Kalau validasi secara pengertian begini, lebih ke arah ke kepuasan pasien ya atau user dokter mengirim pasien. Nah, kalau verifikasi lebih ke arah terpenuhinya persyaratan dari metode ya, metode atau hasil. Hasilnya bisa diverifikasi atau tidak. Kemudian di dalam mutu juga sudah banyak kepercayaan. Kepercayaan chemistry analyzer itu udah canggih lah, udah bagus sekarang mah nggak akan ada human error gitu ya, tapi tidak bebas dari kesalahan yang lain ya, seperti adat alat ya, kemudian kecenderungan alat, sifat alat itu kan tidak bisa kita atur, itu bawaan pabrik. Kemudian beberapa mitos yang lain sudah dibahas, kita refresh saja. Nah, bahwa validasi metode itu bagian dari manajemen mutu secara utuh ya, dari pre-analitik, analitik sampai pasca analitik. Tapi di dalam validasi sendiri itu dikaitkan dengan perencanaan. Oke, kita mau melakukan penjualan pelayanan pemeriksaan apa? Metodenya direncanakan. Metodenya mau ini, alatnya ini, kontrolnya ini, gitu ya. Kemudian uji PME-nya kemana? Harus dipikir sampai situ. Kalau PME-nya tidak ada, ya cari yang pihak ketiga, ya. Pihak ketiga perusahaan Biored misalnya ya, saya sebut merek nggak apa-apa. Kalau di Indonesia belum ada, atau provider yang lain yang menyediakan itu. Nah, ini akan berpengaruh ke dalam proses laboratorium sehingga harus ada kendali ya, kontrol. Nah, di sini kalau di analitik, TQM-nya diterapkan di analitik, ini adalah lab proses itu prosedur kerjanya setelah dikerjakan tuh bakal rumit gak gitu. Inkubasinya, suhunya, atau metode reaksinya, itu bakal sulit gak? Ini harus dicek kualitasnya. Q itu kualitas. Kemudian setelah beres penilaian, Udah slide 10 tuh, ketinggalan mamanya. udah beres ya? Oke, nah ini harus lakukan pemastian mutu dari QC-nya. Setelah itu QC berguna untuk dokumen asesmen atau akreditasi. Nah, hasil akreditasinya cukup, berarti harus naik jadi excellent gitu ya. Improvementnya apa? Apakah kita ganti jadi dari dari alat manual menjadi semi otomatik atau kita ganti pendekatnya menjadi Six Sigma misalkan dari asalnya QC basic kita pakai pendekatan Six Sigma kalau pakai chemistry analyzer atau ada serial baru ya
Misalkan alatnya tipe 2000, sekarang tipe 4000. Nah, itu harus ada planning lagi. Kompatibel gak reagennya dengan yang alat baru? Walaupun dari satu pabrik, ya. Terus berputar begitu, tidak pernah berhenti. Nah, ini kita akan bahas sampai technical validation. Ya, hari ini review untuk UTS. Jadi saya kebut, tidak ada tanya jawab dulu. Kemudian ada administrative validation, sample validation, technical validation. Nah, ini 60 sama 15, 75% ya. Kita akan selesaikan kesalahan 75% pakai tahapan dari Goldsmith filter model for validation. Ini. Kemudian eh, ini sudah kita bahas dan saya kira untuk jalur non-reg sudah biasa ya, pemilihan permohonan tes dan seterusnya. Ini juga sudah biasa, sampelnya valid atau tidak. Kemudian lipomake, non lipomake, iktarik juga sudah. Validasi teknis juga ini eh, akan kita bahas nanti di PowerPoint khusus ya, karena ini PowerPoint pengantar. Kemudian validasi pasien ini setelah UTS ya. Kak Validasi Iwan klinis tanggal lagi tanggal berapa, oleh Kak? dokter begitu ya. Mm-mm. Begitu. 84 ya, Mas. Tidak ada ya, Mas. Oke, terima kasih katanya ya. Itu PowerPoint pertama, kita kabut ya dengan PowerPoint kedua. Oke, ini validasi administratif ya. Muncul tidak di layar? Sudah ada, Pak. Sudah ya. Oke. Nah, ini validasi administratif. Ini kita biasanya ada hal-hal kritis, tapi akan saya bahas sedikit yang biasa dikerjakan tetapi salah. Ya, ini saya peroleh dari BSN, Komite Akreditasi Nasional. Ya, itu mereka melaporkan hasil temuan-temuan lab-lab yang sudah ISO saja, yang sudah SNI aja masih ditemukan kesalahan di sisi administratif. Nah, ini berarti tidak sedikit banyak berpengaruh ke validasi hasil. Nah, di sini yang sudah dibahas kemarin adalah tentang peran dari lab medik ini ya. Lab medik itu sama nggak dengan lab klinik. Kemudian jangkauan di sini bedanya definisi menurut SNI dengan Permenkes adalah di sini tidak ada follow up harus periksa apa kalau kolesterol tinggi, itu ya tidak ada. Kalau di sini ada saran tentang pemeriksaan lanjutan, ya apakah periksa HDL atau seterusnya. Kalau HEMA eh, ditemukan rutinnya begini, lanjutannya apa? Ini di imun juga sama, ya seperti itu. Di biologi molekular juga sama, seperti itu. Nah ini sering ditemukan kesalahan yang terjadi katanya ya menurut KAN Komite Akreditasi Nasional katanya di preanalitik ini sering apa tuh nanya gitu ya, nanya pasien itu pertanyaan tertutup. Contoh gini, apakah nama ibu ibu Yani gitu ya. Nah, itu tuh nutup ya. Harusnya teknik bertanya boleh menyebutkan namanya. Nah, itu terbuka ya. Jadi itu komunikasinya konfirmasi salah ya. Tidak boleh komunikasi konfirmasi, tidak boleh komunikasi tertutup. Ini untuk menyatakan kesadaran dari pasien sendiri bahwa dia teh sadar datang memeriksa begitu ya. Nah, kemudian permintaan APS ini sering terjadi katanya. Padahal tidak boleh APS ya atas permintaan sendiri kata Komite Akreditasi Nasionalnya di SNI. Harus ada pengantar dari dokter ya. Dokter umum juga nggak apa-apa, yang penting dokter. Gitu. Kemudian untuk SOP reject spesimen tidak ada. Ya, ini
spesimen ditolak sama terima itu alasannya ada, dicatat, jam terima, jam periksa, dicatat. Ya, itu SOP-nya tidak ada. Oh, berarti harus ada dokumen ya atau cara kerja di lab bahwa urin diterima 2 jam setelah dikumpulkan. Kalau dari ruangan, urin dari ruang bersalin datang jam 6, tertulis labelnya jam 4 ya. Pasien ibu hamil yang melahirkannya itu jam 4 sore diambil jam 4 sore, jam 4 subuh. Ternyata sambil pulang dinas, perawatnya nyimpen sampel urin dan formulir di lab. Ini ada sampel, pergi aja gitu ya. Nah, nggak ada petugas lab yang hadir di situ. Kalau tidak ada petugas lab yang hadir di situ, berarti tidak ada yang menerima. Kalau tidak ada yang menerima, berarti tidak ada yang mencatat. Ini accepted atau reject, diterima atau ditolak. Kriteria nerima dan tolak itu apa? Kalau urin tidak boleh lebih dari 2 jam, misal. Dari sejak dikumpul, karena jam 4, 5, 6, 7. Jam 7 pagi, udah 4 jam ditunda berarti. Nah, ini harus di reject gitu ya. Nah, masih diterima aja, diperiksa gitu ya. Ini temukan oleh asesor ya, meta nasional. Apalagi lab yang belum ISO ya, kebayang waktunya kayak gimana. Kemudian dokumentasi SOP rincian jenis spesimen yang mirip. Contoh, ketika ada 2 urin, ya, urin sewaktu pagi 24 jam tidak ditulis. Apakah ini urin sewaktu atau urin pagi? Dokumen pemeriksaan TGO tidak jelas. Karena pasiennya jarang, cara kerjanya tidak ada, gitu ya. Padahal harusnya ada. Jadi semua harus ada dokumennya. Jadi jangan di kepala. Ketika di kepala ada, analisnya cuti, ya udah pemeriksaannya juga jadi cuti karena otaknya dibawa cuti gitu ya. Dokumen prosedur SOP-nya dibawa cuti. Nah, ini hal-hal yang eh, menjadi PR ya, PR. Kemudian pada formulir katanya kadang kosong, tidak terisi lengkap ya. Diagnosis, nama dokter pengirim kosong karena mungkin perawat yang menulis gitu. Dokter pengirimnya 3 kali ganti dalam sehari. Kadang bingung, kadang dokter pengirimnya dokter koas atau dokter residen gitu ya. Kalau koas belum boleh. Dokter residen, dokter residen kan banyak gitu ya. Lupa. Tidak ada judul formulir, tingkat klinik, urin, urinalisis atau hematologi rutin itu tidak dikasih judul gitu ya, itu temukan seperti itu. Nah, kemudian kasus pada pengambilan dan pengenalan sampel. Petugas kurang mengidentifikasi ya. Satu tadi udah di plebo. Kemudian eh, petugas kurang apa tuh? Kurang memberikan informasi jenis pelayanan yang diberikan kepada pasien ya. Tidak memberitahu berapa banyak darah yang akan disedot gitu ya. Tonic weight juga sudah dibahas. Darah pada tabung eta juga kurang dihomogenkan, ada clotting, ada bekuan sedikit. Nah, yang ini juga sudah, aspek ini sudah dibahas. Kemudian kita lanjut ke PPT nomor 3. PPT nomor 3. Oke, ini validasi spesimen ya. Validasi spesimen. Muncul ya. Oke,
eh, validasi spesimen. Di sini yang jadi valid tidaknya adalah standar. Ada nggak standar atau SOP? Kemudian formulir harus ada atribut apa saja menurut Permenkes, gitu ya. Identitas seperti ini saya kira sudah standar ada di lab. Bagi yang non-reg udah biasa. Kemudian di SNI apa bedanya antara Permenkes dengan SNI? Ya, apa? Di sini logbook ya. Kemudian ada entry buku logbook dengan label satu. Kemudian ada dokumentasi sampel accepted atau reject, gitu ya. Itu bedanya. Kemudian menurut WHO masalah transportasi ada standarnya. Sampel cadangan juga harus didokumentasikan berapa hari bisa disimpan di lab terstandar untuk masing-masing analit. Kalau serum stabilitasnya berapa hari bisa disimpan. Itu harusnya setiap lab melakukan uji stabilitas sampel sendiri. Kalau kimia klinik yang berubah disimpan 1 hari itu apa? 2 hari apa? 3 hari? Karena itu bergantung kondisi lingkungan lab masing-masing. Ya, jadi harus dilakukan validasi stabilitas penyimpanan sampel ya, bukan penyimpanan kontrol serum ya. Karena kontrol serum mah udah jelas di -8. Di 8 derajat bukan -8. Kalau sudah di aliquot sudah dilarutkan ya. Kemudian untuk rujukan, rujukan harus packingnya mengikuti standar WHO ya. Ini saya kira udah diterangkan juga mau kemarin. Kemudian penanganan tumpahan ini juga sudah bagi yang non-reg ya, sudah pernah melakukan ini, jadi saya tidak terlalu detail, kita bypass saja, langsung ke PowerPoint, validasi pasien, ya, atau ini udah belum? Saya nanya dulu, validasi pasien, sudah belum validasi pasien? Nah, ini udah belum? Halo, halo. Ya. Validasi pasien ini udah belum? Ya, Belum, konsep, Pak. sudah? Belum kayaknya, Pak. Belum ya. Saya takutnya double penyampaian ini hari terakhir, jadi harus di-refresh dan dikebut gitu ya. Oke, jadi ketika kita salah identifikasi pasien dan termasuk persiapan pasien, hasilnya adalah kesalahan dan itu sebagai garbage in. Ketika kita memasukkan informasi yang salah, ya hasilnya salah ya. Ketika yang masuk sampah, sampah keluarnya. Gitu kata mereka ya bahasa. Nah, dulu sih masih manual gitu. Kalau sekarang udah canggih katanya. Tetapi tidak semua lab di Indonesia itu canggih. Ya, jadi ada beberapa hal yang harus perhatikan. Ya, jadi ada total testing proses. Di sini dimulai dari order, pengumpulan sampel, identifikasi, transport, pemisahan, analisis, pelaporan, dan interpretasi. Kalau tindakan ini relatif ya, ada bahasa ISO itu tindakan itu pemeriksaan lanjutan. Ya itu. Jadi bukan tindakan ke pasien dari kita, ya bukan. Dan itu maksudnya. Nah, itu disebut total testing proses. Nah, ini di Amerika dulu kesalahannya besar 68%. Tapi kemudian bisa diperkecil jadi sampai 46% gitu ya. Setelah menggunakan LIS, Sistem Informasi Laboratorium dan Sistem Barcode. Nah,
Kemudian di sini ada indikasi-indikasi kesalahan yang merugikan di Amerika. Di Indonesia belum ada surveinya ya, karena kadang orang Indonesia tidak tahu kalau di dalam itu ada kesalahan. Kalau dalam keseharian itu kita punya kesalahan, taunya baik-baik saja lah, gitu ya. Nah ini dicatat kalau di mereka ya uang test order kayak kan tadi Komite Akreditasi Nasional tuh mencatat kesalahan tiap lab karena dihitung oleh dia berapa lab-lab yang kompeten sama tidak. Kalau yang tidak berarti nanti ditawarkan pelatihan, pelatihan supaya jadi kompeten gitu. Terutama ke orang ya, ke pasiennya, apa ke petugas lab. Nah ini di sini sudah ada rangkumannya error, order entry, masukkan ya. Makanya kenapa harus pakai barcode gitu ya, biar gampang. Gitu. Paling resikonya tertukar aja sih kalau barcode. Kalau ini kan ngetik kadang salah ketik. Gitu. Kemudian importer sorting, aliquot labeling, dan centrifugation. Ini yang masalah sentrifugasi ya. Antara ditunda dulu dengan langsung sentrifugasi. Karena pasien sito ya, pasien sito ingin cepat keluar hasil, jadi hasilnya spesimennya itu sentrifuge langsung. Ya. Nah ini wajar, tetapi harus distandarkan, harus diketahui gitu ya. Ada penurunan atau peningkatan kadar apa saja yang berubah gara-gara belum beku sudah disentrifuge gitu. Kalau analitiknya poor QC jelas QC-nya jelek, kurang bagus, instrumennya kurang bagus, dan dari faktor interference atau pengganggu. Kemudian post analitik dengan post analitik bedanya apa? Kalau post analitik masih kena TLM ya, masih TLM kayak reporting error, transcription error ya, salah nyalin dari alat ke bagi rumah sakit yang masih manual ya, ke logbook hasil pemeriksaan masih manual. Itu mungkin bisa salah. Kemudian post analitik itu udah urusan dokter ya. Incorrect interpretation lab result, delay in looking at result. Jadi hasil pasien merasa telat datangnya ya. Hasil ini kok jam 2 gitu ya. Periksanya pagi, hasil jam 2 lama. Nah, follow up testing, kemudian no consultation, tidak ada pemeriksaan lanjutan, Sudah, Pak. menawarkan Sudah konsultasi, tadi. gitu ya. Urinnya sudah. Nah, itu. Ronsen sudah. Oke. Kemudian, ini contoh lainnya dari hasil telah jurnal yang kemarin kita bedah, akurat laboratory result. Ini ada beberapa zat yang kira-kira mengganggu pemeriksaan, gitu ya, analitiknya. Kemudian ini contoh variabel lain yang diperlukan ketika pasiennya ada BPJS gitu ya. Non BPJS dipisah perlakuannya. Nah, ini ke sistem validasinya juga beda. Ya, ini contoh ya status puasa itu contoh ada pemeriksaan hematologi dari eh, rawat jalan, kemudian dia pakai BPJS. Sebenarnya harus puasa atau enggak? Ya, harus puasa atau tidak? Ada beberapa pemeriksaan hema yang kadang puasa itu bagus malah ya. Nah, itu eh, bisa diketahui lah beberapa yang contoh ferritin yang analit-analit di hema tetapi dia seharusnya sih puasa gitu. Kelemahan tidak puasa tuh apa sih kalau pasien? Sekalipun di formulir order, formulir permintaan tuh cuma minta hema doang ya, hematologi doang. Kelemahannya kalau tidak puasa, si whole blood itu dia kadang mengandung TG yang tinggi, ya, trigliserida ya.
tinggi. Trigliserida yang tinggi ini kan berkabut gitu ya, berkabut, berawan gitu, membentuk kentalan gitu ya, larutan kental pada plasma. Nah ini kadang mengganggu ya pada hematologi analisis. Tapi kalau belum nyampe 1.000, karena rumah sakit kan patologis ya. Kadang ada yang dislipidemi, kalau dirawat jalan sih jarang. Tapi kalau yang dirawat inap, ada yang dislipidemi itu, walaupun dia cuma periksa melena gitu ya, lihat HB-nya aja, perdarahan di abdomen atau di perut atau di pencernaan, tapi itu sulit gitu ya waktu di hematologi analyzer disedot itu susah. Nah, itu harus ada cara penyelesaian. Biasanya pasien disuruh puasa atau tidak gitu ya, tergantung. Kalau yang kritis-kritis eh, infusnya glukosa itu tidak akan terlalu tinggi TG. Beda dengan yang rawat jalan. Rawat jalan tinggi karena dia tidak puasa. Nah, ini beberapa faktor yang berpengaruh ke peranalitik keluar juga di UTS ya. Jadi nanti tolong dibaca karena sudah dipresentasikan kalau tidak salah. Ya, masalah postur, masalah diet yang terpengaruh analitnya apa, bisa dibaca nanti secara mandiri ya di rumah. Kemudian beberapa herbal juga sudah. Kemudian di pengumpulan darah, ini standar SOP-nya 30 menit ya beku itu. Kemudian yang jenis tabung saya kira udah, bagi non-reg sudah hafal. Nah, status merokok ini berpengaruh tapi belum tentu bermakna klinis ya. Cuma berpengaruh secara analitik saja sih. Ada peningkatan berapa, penurunan berapa begitu ya. Seperti itu. Nah, di sini contoh lain validasinya adalah ketika hasil plasmanya agak merah atau serumnya hemolisis, kita lihat ya di hemanya. Itu hemolisis in vivo apa in vitro gitu ya. Kalau in vitro pasti bakal tinggi ALT, LDCK-nya ya. Karena dia mekanik gitu ya, mekanik. Beda dengan karena penyakit. Jadi kalau karena penyakit eh, HB-nya rendah. Tapi kalau bukan karena penyakit HB-nya tetap normal gitu ya. Itu pembeda hemolisis in vitro dan in vivo yang paling mudah. Oke, itu untuk pra pra paling pra analitik ya. Saya kebut dengan PPT yang ke validasi ya. Sudah muncul? Belum? Belum, Pak. Oke, sudah ya, ini muncul. Udah, Pak. Oke, jadi sebelum UTS kita validasi metode kimia klinik. Nanti setelah UTS kita ada validasi hema, urinalisis ya, validasi metode di bidang kimia klinik dulu, terus hematologi, terus urinalisis, kemudian imun ya, baru UAS. Gitu ya. Di sini kita akan tahu bagaimana cara memvalidasi metode. Setelah kita berjibaku dengan validasi administratif, validasi spesimen, kita ke validasi metode. Ini bukan sekuen, tetapi sekali-kali dikerjakan kalau validasi metode. Tapi kalau validasi administratif dan spesimen itu tiap hari. Tapi kalau validasi metode tidak ya. Sekali-kali saja ketika diperlukan. Oke, jadi apa sih validasi metode? Itu lebih ditujukan katanya untuk kebutuhan akreditasi, ya, akreditasi. Kalau di Amerika tuh CAP, CAP, CAP gitu ya, College of American Pathologist. Kalau di kita akreditasi CALC ya, CALC, tahu CALC ya,
Komite Akreditasi Laboratorium Klinik apa Laboratorium Kesehatan, saya lupa. Ya, itu. Sekarang BSN atau KAN ya, yang membahas tentang akreditasi SNI ISO 15889. Kalau ISO aslinya yang berbahasa Inggris itu. Jadi untuk lab-lab yang mengejar ini, validasi metode kebanyakan dikerjakan. Saya melihat dari beberapa rumah sakit yang belum ISO itu tidak merasa tertuntut dan merasa tertantang untuk melakukan ini, gitu ya. Karena tidak ada kewajiban di akreditasi SNARS maupun di akreditasi apa satu lagi itu, HALK ya, HARS, HALK dan SNARS. Ya, tiga tuh. SNARS itu rumah sakit pendidikan, KARS itu rumah sakit biasa ya, HALK itu laboratorium klinik mandiri gitu ya, seperti itu. Nah, di sini kita lihat ya, validation requirement according to ISO. Ya, jadi persyaratan validasi itu seperti apa ya untuk ISO 15119. Nah, ketika kita punya metode pemeriksaan, misalkan kolesterol, CHOD, apa tuh metodenya? Kolesterol esterase ya, CE, metodenya kolesterol esterase. Nah, itu ketika kita pakai ALKES atau chemistry analyzer-nya brand tertentu yang sudah lolos FDA atau Balai POM-nya Amerika, ya, jadi Amerika itu menjadi kiblat ya, kiblat eh, para produsen internasional. Ketika sudah lolos FDA, ke berbagai mancanegara itu bisa lolos, gitu ya, FDA. Chemistry analyzer-nya brand merek R, misalkan. Terus reagennya juga merek R. Nah, itu sudah approved, certified ya. Apa validasi yang harus dilakukan? Di sini untuk akurasi dan presisi cukup verifikasi aja. Verify, verify, verify ya. Katanya selama kita tidak memodif reagen, tidak memodif volume reagen dan sampel, tidak modif lama reaksi, misalkan harusnya inkubasi 10 menit jadi pingin 3 menit, itu kan dimodif ya, dimodif, modified FDA approved ya. Reagen impor yang kita punya di lab dimodifikasi sama kita karena pingin setengah resep, nah itu harus divalidasi dan harus establish ya, harus dibuat izinnya. Nah, bahwa saya sedang memvalidasi ini dibuat laporannya ke KAN, Komite Akreditasi Nasional. Jadi kita tidak boleh seenaknya mengubah-ubah metode begitu ya, tidak boleh seenak. Nah, kemudian di sini eh, verify itu verifikasi ya, cuma membandingkan hati. Kenapa? Verifikasi itu membandingkan Yang satu ditinggalin yang experience. membandingkan klaim brosur, klaim pabrik bahwa di pabrik diklaim bahwa ini enter essay-nya sekian persen CV-nya. Nah, kita kerjain 20 kali ya, akurasi dan presisinya. 20 kali pengulangan. Bisa 20 hari ya, sehari sekali kita olah datanya, kemudian kita coba hitung CV-nya within run dengan between day. Cocokin dengan brosur. Brosur misalkan 3,8% CV-nya. Nah, yang hasil kita 1,7. Nah, berarti bagus. Verified ya, terverifikasi. Karena nggak ada yang dimodif ya. Tuh reaksi sesuai cara kerja di brosur. Ya, suhu inkubasi sesuai, lama reaksi juga sesuai. Tidak ada yang dimodif namanya. Nah, kalau orang Indonesia iseng ya, mau mengubah pengen untung gitu ya, kita setengah resepkan saja bagaimana. Nah, itu harus validasi
Ya, lihat tahapannya banyak. Ya, kalau mau establish, lihat CLSI FP15A3. Ini protokol buat establishing verifikasi dan akurasi. Di sini ada tata kerja atau cara kerja bagaimana menestablishkan akurasi dan presisi lab metode pemeriksaan kita. Ya, ini harus di-download, harus, tapi beli sendiri pakai dolar ya kalau perlu. Tapi saya nggak mau. Saya maunya yang sudah jadi aja, ya, yang sudah dibukukan, dikasih contoh. Makanya di basic validation method dia yang Westgard itu dibahas isi form ini, isi CLSI EP15A3 itu kode dokumennya yang bisa di-download berbayar. Kemudian validasi yang dimaksud metode tadi kan yang pertama validasi itu harus melakukan akurasi presisi dulu. Jadi KIC itu landasan buat validasi metode. Jadi kalau tidak ada KIC tidak akan bisa validasi metode ya. Karena harus terverifikasi dulu KIC-nya baru metodenya comparison atau perbandingan metode. Kita eksperimen nih, kita melakukan pengujian gitu ya. Compare with current method. Nah, ini bedanya current dengan reference method itu apa? Ya, kalau kamu modif nih di lab atau skripsi ngemodif itu harus compare with reference method. Saya nanya untuk orang aja deh. Bu Clara hadir, Bu Clara tidak hadir ya? Oke, satu orang dari rumah sakit. Indriana, mana Indriana? Hadir? Hadir, Pak. Indriana, di lab kolesterol metodenya apa yang dipakai? Kolesterol. Hmm. Bentar, Pak. Ya, kamu yang ngerjain, nggak tahu. Gimana ini? Ya, metodenya apa? COD PAP, Pak. COD PAP apa? COD esterase? PAP. PAP. Oke, saya nanya nih. Itu Mhm. produk buatan mana? Inisial aja. Inisial produknya. Reagennya, Pak, atau alatnya? Reagennya dong. Reagennya. Iya. Dari Minray, Pak. Tuh kan disuruh inisial, malah disebutin merek. Eh, Ya. M atau M? Inisial M kan ya. Nah, Ya. di sini kira-kira Indri itu harus melakukan validasi metodenya seperti apa? Ya, Hmm. Hmm. di sini ada yang dimodif gak resepnya dari instruksi brosur? Enggak, Pak. Sesuai ya, PFDE. Sesuai. Oke, berarti compare with current method. Current method itu yang mana sih? Yang mana? Coba current method. Hmm. Ya, Hmm. kan buka lab Indri kan? Buka lab kan? Ya, Ini di lab kan? Nah, ya. itu valid nggak metodenya? Valid, Pak, ngikutin cara kerja yang di brosur. Itu baru berapa persen presisinya di situ CV-nya? Di brosurnya, Pak. Ya, Berapa ya? inter assay atau within day, within run, between run-nya berapa persen CV? Harus nyari brosurnya dulu, Pak. Ya, udah berarti tapi dilakukan nggak perbandingan CV? Cuman kontrol doang, Pak. Nggak ngeliatin CV gitu. Iya, kontrol 20 hari itu kan dihitung ya.
Mm-mm. Dapat rata-rata, dapat, dapat, dapat Dapat. standar deviasi kan? Nah, Dapat. standar deviasi dibagi rata-rata dikali 100. Ngerti, Pak. Nilainya harus lebih kecil dari CV brosur. Baru akurasi presisinya terverifikasi. Ini yang basic loh ini. Basic loh. Validasi tahap 1 tuh akurasi presisi. Ya, belum belum valid ini. Kalau di lab yang sudah ISO mah belum valid. Kalau di lab-lab yang izinnya ke Kemenkes, ke dinas gitu ya, sampai sini cukup. Tapi kan kamu nggak ada dokumennya itu, ya. Nah, Ya, Pak. yang dimaksud current method itu yang mana? Bandingkan metode kamu dengan metode yang bersekarang, yang mana itu? Metode di mana? Dengan bulan kemarin, bisa ya. Kalau bulan kemarinnya eh, melakukan uji perbandingan eksperimen. Nah, kemudian atau dengan lab sebelah yang sama menggunakan alat inisial M tadi, ya. Nah, itu bisa dengan sesama alat lagi, lab lain. Bisa. Itu current method ya. Jadi mudah sebenarnya. Yang mudah aja gak dikerjakan sama Indri. Berarti ini gunanya kuliah ke D4 kan sebenarnya. Nah, saya tidak akan menuntut. Kata saya, capek validasi in-house mah. Ngemodif-modif prosedur yang ada di brosur tuh capek. Mendingan udahlah validasi sederhana aja yang precision and akurasi presisi dan perbandingan metode saja. Nanti kita bahas bagaimana cara melakukan perbandingan metode. Kemudian di sini enaknya apa? Tidak usah ada pengujian analytical sensitivity. Tidak usah, ya. Karena kita nggak ngoprek prosedur, ya, tidak modif-modif prosedur. Tapi kalau kamu modif, ke sini mainannya ya, kamu harus melakukan establishing metode, ya, udah reagennya ngecer, ngeracik sendiri, pakai kan ada yang periksa HB pakai cyanmet ngeracik sendiri, beli FFCN-nya, beli ini gitu ya. Nah, itu tidak boleh, ya, tidak boleh. Terus tidak usah apa lagi? Tidak usah nguji spesifisitas. Kemudian kalau untuk widal, terus untuk apa lagi ya? Yang kualitatif, urin, ya, protein urin gitu misalkan. Atau NS1 itu kan kategorik ya, semi kuantitatif atau kualitatif. Atau 2bags ya. Nah, itu cukup di verifikasi sensitivitas diagnostiknya saja. Dan dibuat tabel 2x2 pakai uji chi-square ya. Ini. Makanya biostatnya harus kuat ininya baru bisa melakukan ini. Kemudian di sini pakai rock analysis ya, pakai SPSS nih. Kalau validasi metode yang in-house ya, ngembangin reagen sendiri, ngembangin resep sendiri. Kemudian CLSI EP12A2. Ini tata cara kerjanya ada di dokumen ini. Bisa di-download. Kemudian harus melakukan uji linearitas. Membuat kurva garis lurus. Ini kita akan bahas ya setelah UTS. Karena ini kalau yang reguler dipraktekkan kampus ya. Bagaimana cara ngitung linearitas? Eh, Verify itu maksudnya apa? Kan di brosur reagen tuh suka ada linearity of test.
sampel dilution. Sampel harus diencerkan kalau ada hasil misalkan glukosa 50 sampai 600 miligram linearitasnya, linearity of test. Nah, itu klaim manufaktur atau judgement atau status atau statement dari pabrik yang harus diuji kebenarannya, yang harus dihipotesis ya dengan kurva garis lurus kita. Caranya gimana? Bisa pakai larutan standar yang dikasih bersama kemasan atau juga bisa menggunakan sampel pasien. Cari serum yang pasien ini paling rendah dan paling tinggi hari ini. Ya, itu diperiksa, diulang. Itu ya, seperti itu. Bisa. Nanti kita bahas lebih detailnya ya. Jadi ini bukan mengada-ngada ya, tapi kebutuhan. Kalau ini dipenuhi, akreditasinya lancar ya, tidak akan ngebohong. Tidak usah bayar konsultan, tidak usah ya. Bayar konsultan biaya lagi ya. Kemudian carryover, verify. Ini uji pengotor carryover ya. Jadi misalkan kolesterol, saya kasih kolesterol tambahan ya ke dalam sampel pasien ya. Ambil aja 4 pasien, serum pasien, kadarnya kan udah ketahuan nih. Nah, kita tambahkan yang kadar rendah, misalkan yang kolesterol pasiennya berapa tuh? 100 misalkan. Tambahan 20 sama kita kolesterol sintetis yang ada di botol tuh. Ya, 20 miligram. Jadi mipet berapa terserah kamu ya. Pokoknya hitung sendiri aja. Pokoknya sekira bobot 20 miligram. Jadi kira-kira C-nya berapa konsentrasinya? 100 ditambah 20, 120. Diperiksa. Setelah diperiksa, direaksikan dengan reagen, keluarnya 115. Ada yang hilang nggak selama proses? Ada, ya. Jadinya 120 dikurangi 115 dibagi 100, 100 seberapa tadi awalnya? 120. Berarti 5/120 dikali 100. Berapa persen tuh yang hilang selama proses? Nah, itu carry over. Ya, melihat perolehan kembali. Ya, kalau 120 tadi, serum pasiennya 100 miligram per desiliter ditambah 20 dari botol larutan standar atau kalibrator, kemudian tetap 120 recovery-nya jadi berapa? Jadi bagus ya. Jadi nol, tidak ada yang hilang selama proses. Nah, biasanya suka dibalik jadi 100% recovery. Jadi apa tuh persentase yang tidak hilangnya carryover yang dilaporkan. Kan itu hilangnya sekitar 5/120. Nah, yang tidak hilangnya berarti 1 dikurang itu ya. Itu sekian, misalkan 5% hilang berarti carryovernya 95 ya, 95 persen. Itu contoh ya, baru di kadar rendah, kadar sedang, kadar tinggi. Nanti kita tes di 3 level, kecuali cuma 2 aja, normal dan patologis saja. 2 level, tapi tidak ngerjain kontrol, ini mah udah ke sampel pasiennya. Kalau kontrol tadi hanya divalidasi untuk akurasi dan presisi, tahap awal. Sistem kita bekerja baik, baru pasien dimodif-modif ya. Jadi sebenarnya skripsi D4 tuh banyak ya judul yang simpel bisa dikerjakan tapi berguna ketika paham ilmu. Begitu. Measurement uncertainty established ya. Jadi kalau MU ya, measurement uncertainty itu dari mana? Dapat datanya dari mana kira-kira? Mengukur ketidakpastian pengukuran ya, itu dari mana? Dari KICE 6 bulan bisa ya.
dari hasil QC 6 ulang. Jadi tidak usah menggunakan sampel pasien ini. Kemudian reference range atau cutoff. Ini cukup diverifikasi saja apakah nilai rentangnya sama dengan pabrik atau tidak. Ya, nilai normal, nilai intervalnya. Dari mana? Dari 120 data pasien ya. Yang di luar 3 SD harus dibuang. Jadi harus dihitung rata-rata standar deviasi, dihitung 3 SD-nya, hasil-hasil pasien yang di atas 3 SD harus dibuang. Diubah jadi dihitung ulang rata-rata ulangnya setelah membuang yang ekstrim-ekstrim, jadilah rata-rata plus minus 2 standar deviasi, itulah rentang reference interval gitu ya. Nah, ini PDS 4 Clean Amerika ya, itu juga mengeluarkan akreditasi. Di sini tampaknya yang Balai POM Amerika aja FDA itu lebih rumit ya, karena tidak memodi prosedur atau kit insert juga. Di sini ada tahapan sama ya dengan CLS, dengan ISO, verify, compare with current method, plus regression analysis di sini. Nah ini yang PR tambahannya. Ada EP 09A3 harus melakukan prosedur regresi analisis. Pada apa, Pak? Pada sampel X-nya current method, Y-nya kita ya, tes metode yang kita pakai current metode, misalkan yang punya lab lain lah, tapi alatnya sama, reagennya sama, mereknya sama. Nah, dia sebagai X, saya sebagai Y. Jadi X dan Y, kurva X dan Y, kurva lurus garis linear. Itu regression analysis. Kemudian ribetnya lagi, analytical sensitivity harus diverifikasi ya. Pakai CLSI EP17A2. Kemudian ngitung LOB, LOD, LOQ ya, kebayang ya. Kalau di Indonesia diwajibkan ini, di Amerika emang diwajibkan ya, ngitung LOB, LOD, LOQ. Saya tanya tadi Indri, gak dihitung, lu gitu patut gitu ya. Ya itu bagaimana mutu pemeriksaan kita tergantung konsumen. Ketika konsumen kurang cerdas, ya dia tidak akan bertanya mutu. Tapi ketika konsumen cerdas, paham mutu, dapat nilai-nilai kayak gini, mereka suka, semakin percaya, semakin loyal dengan lab. Karena lab tidak pernah bohong, gitu ya. Kemudian ada analytical verifikasi, verifikasi analytical sensitivity, specificity. Spesifisi itu adalah LOD ya, limit deteksi pengenceran terendah yang masih terdetek oleh alat itu berapa. Itu specificity. Ya, beda dengan limit of quantifikasi LOQ ya. LOD, LOQ, LOB. Ini kan ada limit of blank, limit of detection, limit of quantification. Nanti ada pertanyaan di UTS. Apa bedanya skema validasi metode versinya CAP dan versi ISO 15189? Nanti keluar ya. Esai itu, esai. Semakin banyak poin yang diterangkan, semakin bagus nilainya. Kemudian carryover sama dikerjakan. Kemudian MU dikerjakan juga sama. Verifikasi nilai normal juga sama. Jadi yang beda apa? Nah, perbedaan satu di sini. Method comparison-nya harus ada regression analysis dan analytical sensitivity-nya harus dicari LOB, LOD, dan LOQ. Itu bedanya dengan ISO. Ya, takutnya keluar ya di mana tuh?
di UTS begitu. Terus, nah ini protokolnya saya bedah ya. Saya tidak beli, tidak download, tapi ada di buku Westguide. Ada di buku Westguide. Protokol itu tata cara, tata cara. Suara saya masih ada apa hilang? Ada, Pak. Ada. Ada, Pak. Nanti chat kalau suara saya mendadak hilang, sinyal biasanya. Oke, jadi di sini caranya pengukuran ulang setidaknya 2 sampel dengan konsentrasi analit atau measuran yang berbeda. 2 sampel EP15A3. Yang mana? Iya kan? Precision and bias. Bias itu nama lainnya inakurasi. Ya, jadi presisi dan inakurasi. Ini tuh ya. Nah ini tuh. Nah ini saya lihat si EP15A3 itu kayak gimana? Kayak gini. Pengukuran ulang setidaknya 2 sampel. Sampel apa kontrol serum? Tulisannya. Sampel apa kontrol serum? Tulisannya di PPT. Takutnya nggak ngeh ya. 2 sampel. Berarti 2 spesimen. Normal dan patologis. Atau yang kadarnya normal dan kadar tinggi hari itu. Ya. Kemudian pisahkan ke dalam mikrotub. Kalau ada sisa serum banyak, pisahkan untuk 5 hari. 5 hari. 5 hari. Berarti aliquot ke 5 hari lah. Paling singkat 5 hari, paling lama 7 hari. Dengan total 5 pengukuran per hari. Berarti berapa tuh? 5 kali 5, 25 pengukuran. Gimana Pak ya? Berarti kalau 2 sampel, yang sampel orang sehat itu diulang 5 kali sehari. Udah dapat data 1 kan? Tinggal 4 lagi diulang aja. Ya, bisa beda shift boleh silahkan. Yang penting per hari. Nah, sekalian running gitu ya. Ini lagi analisis lagi, catat. Jadi pekerjaannya bisa paralel dengan ngerjain pasien sebenarnya. Gitu. Nah, berarti 5 per hari per sampel. Sampel orang sehat 5 kali 1 hari Senin. Hari Selasa sampel yang sama yang beda wadah ya. Di Aliquot itu dibedakan wadah. Jadi yang kemarin buang. Ya, yang kemarin buang. Kita bagi jadi 5 wadah ya. Buat Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Gitu. Jumat terakhir. 5 kali 5 hari, 25 dikali sampel normal. 1, berarti 25. Sampel normal, 25 data. Sampel normal, 25 data. Sampel patologis. Hasilnya berapa? 50 ya. 25, 25. Jika sampel dengan diketahui di konsentrasi digunakan, misalnya sampel kontrol kualitas atau bahan referens, hasil dari satu percobaan dapat dievaluasi untuk kedua akurasi dan presisi. Jadi urutan pertama itu pakai sampel pasien. Kalau pasiennya susah, sampelnya susah, yang tinggi, bisa pakai kontrol patologis. Gitu maksudnya teh ya. Gitu. Jadi tetap prioritasnya harus pakai sampel pasien karena matrik asli. Kalau kontrol serum, kadang serumnya serum sapi, ya, yang sudah di spike, yang sudah ditambah, diadisi dengan zat sintetis, gulanya ditambah, kolesterolnya ditambah supaya menyamai kadar manusia. Gitu. Jadi idealnya data harus spesialisasikan, ya.
Harus diplot mana yang ngaco atau outlier. Begitu. Jadi data outlier tidak boleh dimasukkan ke data yang akan diolah. Gitu. Terus gimana kriteria terverifikasi atau tidak metodenya? Total errornya harus kemana? Nah, bisa nanya dokter langsung, bisa pakai standar variasi biologis, bisa pakai standar lab lain, state of the art, ya, lab lain yang sama dengan kita. Kalau kita belum punya, atau kita bisa pakai data tahun kemarin kalau alatnya masih sama, ya, cuma reagennya berbeda. Gitu. Oke, nah ini contoh hasil uji ya, uji pada kolesterol. Sudah kelihatan ya. Ini range-nya 7, average replicate-nya 5, 7 kali 5, 35. Terus 35. range-nya 239 sampai 252 berarti patologis ya. Atau pasien-pasien yang sakit. Kemudian ini repeatability atau within run. Repeatability itu sehari beres ya. Sehari beres. Atau seminggu beres. Ini standar deviasinya 0,3, CP-nya 0,95 ya. Bandingkan dengan pabrik dari brosur, CP-nya berapa dia? Nih, katanya dari pabrik 6%. Dari brosur kit insert reagennya. Di atas apa di bawah? Performance presisi. Jadi CP itu performance presisi. Performance presisi. Kemudian 0,95 lebih kecil dari 6%. Berarti pass atau fail. Lolos atau gagal? Lolos, Pak. Lolos ya. Lolos. Nah, dokumen ini diperlukan untuk akreditasi ya. Untung asesornya tidak jelimet ya di Indonesia karena tidak ada kewajiban. Kemudian within lab itu between run itu bisa antar minggu, antar bulan ya. Database-nya atau data kontrolnya makanya jangan hilang ya, diolah. Nah, katanya performance claim-nya di dalam brosur itu 8%. Klaim pernyataan pabriknya. Kita ternyata 1,23. Berarti masih di bawah pabrik ya, masih bagus. Kalau Pak kumahanya namun CV-nya teh yang within lab itu 9%. Berarti eta reagen ya tidak stabil ya, tidak stabil dari hari ke hari. Dia bagus kalau di awal buka segel doang gitu. Gitu. Nah, ini pas apa fail? Pas ya. Karena 1,23%. Ini masalah estimasi presisi keterulangan. Nah, terus tadi kan di bagan tabel tadi tuh presisi dan inakurasi atau bias. Target value ini 245 dari mana? Dari klaim pabrik ya, dari klaim pabrik kontrol serum 245. Terus terus hasil aktual kita 20 hari kerja 244,6 lebih rendah ya dibanding target value. Verifikasi intervalnya 239. Ini tuh berarti rata-rata dikurangi 2 SD sampai rata-rata ditambah 2 SD. Nah, dia nggak nyantumin si aktual min ini sama S-nya ya. Tidak nyantumin.
Kemudian kategorinya bagaimana? Kok bisa pas? Karena 244,6 masih ada di rentang 239,5 sampai 25,05. Jadi kategorinya pas. Nah, berarti validasi metode tahap pertama sudah terpenuhi. Presisi baik, akurasi baik. Gitu ya. Nah, ini yang kita bahas setelah UTS ya. Karena pusing harus pakai Excel langsung gitu ya. Ini untuk estimasi presisi. Pakai ANOVA ya. Ketika kita maju ke bulan kedua. Nah, kita udah nggak pakai target pabrik. Pakainya min aktual bulan Januari, min aktual bulan Februari dibandingkan ke min aktual bulan Januari. Gitu ya. Oke, nanti bisa dibaca aja. Kalau ini cuma rumus dulu, belum ada studi kasus ya. Oke, tuh kita sambung dengan PPT validasi yang kedua. Masih kuat? Udah ngantuk? Masih, Pak. Iya. Oke, kalau ngantuk, kalau ngantuk kita sudahi. Nih PPT yang kedua. Oke, di PPT yang kedua ini kita akan bahas validasi dari sisi pemilihan metode ya, pemilihan metode. Kalau tadi kan masih global ya, antara bedanya kebutuhan ISO dengan CAP. Kalau di Indonesia alhamdulillah belum ya. Alhamdulillah tidak ada CAP, tidak ada ISO. Yang wajib ISO tuh yang ingin proyek gede aja ya. Model mau tender haji, nah rumah sakitnya harus ISO ya. Tender medical check up karyawan yang mewajibkan ada dokumen mutu ya. Model karyawan pabrik ya, garmen, karyawan bank. Nah, kita bahas pemilihan metode ya. Untuk memilih metode kita perlu tahu tahapan ya. Nih, di lab bagi D4 rada pusing ya dengan D3. Kalau D3 kan yang bawah nih. Kalau D4 kotak atas dan bawah pusing ya. Pertama kita pilih, kemudian kita uji metode. Kedua, terpilih metode ya, CHOD, PAP kata Enti tadi. Kemudian validasi dan verifikasi metodenya pakai bahan kontrol. Gitu. Udah lolos, udah lolos ke sini. Pengembangan peningkatan metode. Saya pindahin ke CHOD UV ya, pakai ultraviolet pelacaknya enggak quinone imin lagi gitu ya, enggak PAP para aminopenazon. Bisa. Nah, kalau tidak lolos verifikasinya, pilih lagi metodenya. Yang mana? Oh ya, kalau glukosa itu ada tiga ya. Misalkan contohnya glukosa. Ada heksokinase, GODPAP, ada amperometri, ada reflektan. Ada empat. Pilih satu ya. Ini baru validasi. Nah, ini pengembangan teh kalau aduh kita kurang bagus nih metode yang tahun kemarin kita coba tingkatkan. Tapi setiga bagus tidak bagusnya kita tahun kemarin, kontrol mah lancar gitu. Cuma ada sedikit ketidakpuasan gitu ya dari hasil akurasi presisi. Kemudian implementasi pelaksanaan udah beres validasi tes ke pasien ya pakai sampel pasien. Nah, akhirnya kita perlu spesimen darah, serum pasien, urin pasien. Terus
Uji seperti biasa, layaknya meriksa pasien. Cek dengan kegiatan KICE, siapa tahu ada ngaco KICE-nya. Kalau ini kan melakukan pengujian ke spesimen pasien. Kalau tidak ada, bikin arsip ya. Apa ada kendala, dicatat kendalanya. Kemudian evaluasi supaya sistem validasi tidak terganggu gara-gara KICE yang agak melenceng gitu ya. Kita harus catat gitu. Kemudian laporkan hasil kan orang D3 kan ini. Ambil spesimen, uji, cek KICE, cek sampel, baru laporan hasil. Nah, itu proses validasi metode. Nah, ini yang tadi ya, tadi press. Terus apa yang dimaksud dengan karakteristik? Ya, karakteristik metode. Nah, yang pertama, mendefinisikan metode berdasarkan persyaratan mutu atau studi literatur. Harus hati-hati karena salah-salah milih kita bisa jadi salah ya. Udah studi literatur, dokter tidak setuju. Karena kata dokter, harusnya kamu pakai CLS sih. Ini mah pakai WHO. Itu kan itu nyambung gitu. Kemudian yang paling bahaya udah dilaksanakan, udah diimplementasikan, udah terlanjur dilakukan eksperimen gitu. Nah, jangan sampai ya. Yang pertama, pertimbangannya apa? Biaya. Mahal mana manual sama otomatis? Mahal mana POCT atau chemistry analyzer? Kemudian jenis spesimennya plasma atau heparin gitu ya. Plasma heparin atau serum gitu ya. Kalau heparin nggak boleh, berarti pikir dulu gitu ya, seperti itu untuk analisis gas darah gitu kan. Nggak bisa kalau pakai heparin. Kemudian volume sampelnya 5 mikron atau berapa, harus efisien ya, tidak boros. Jarum sedikit bisa jalan. Personal ruangan, jadi kira-kira alat labnya ukuran berapa? Bakal muat gak di lab yang kecil ruangannya? Portable ya. Kalau rumah sakitnya direnov kan harus dipindah-pindah tuh alat, pindah ruangan. Kira-kira potensi rusak gak? Ya rusak lah. Orang biasa 5 meter ukuran alatnya, sekarang dikasih ruangan 4 meter, kan masuk ya, akan masuk. Kemudian karakteristik metodologi ya. Coba itu reaksinya CHOD PAP atau CHOD UP atau apa. Kemudian lama nggak ya? Ternyata dia harus 10 menit. Wah, lama ya. Gitu reaksinya. Kemudian larutan standarnya tertelusur tidak ya ke kalibratornya di perusahaan alat. Misalnya ada keterangan di brosur bahwa kalibrator traceable to ya, tertelusur tuh misalkan Jerman atau Prancis kemana. Kemudian yang ketiga, karakteristik performance atau unjuk kerja dari metode. Nah, jadi yang tadi diminta reportable range, presisi, recovery, interferensi, akurasi, deteksi limit. Nah, itu unjuk kerja ya, parameter atau pemeriksaan unjuk kerjanya. Nah, ini contoh
Saya buat satu contoh. Studi kasus uji kolesterol. Yang pertama, dokumennya harus menuliskan karakteristik umum. Yang pertama ya. Ini spesimen, volume, workload, atau beban dari pekerjaan. Lab pusat, PS, lab POCT beda ya. Biaya per tes, waktu analisis ke operator perlu canggih atau tidak, persyaratan pelatihan operator. Karakteristik metode ya, metodologi. Jenis standar dan kalibrator. Kemudian traceability, nilai standar atau kalibrator. Prinsip reaksi itu masih metodologi ya. Reagen dan kondisi reaksi, suhu. Kemudian prinsip pengukuran kapabilitas. Itu ya. Kemudian yang ketiga karakteristik unjuk kerja. Ya, reportable range, presisi, bias, metode reference, Abel Kendall. Nah, ini bias itu dibandingkan bukan ke target value pabrik, tapi ke metode reference Abel Kendall. Ya, ini metodenya. Pak emang ada ya metode reagennya. Terus targetnya berapa TE-nya? Kurang dari 10% total error yang ditarget. Volume pengajian banyak pada alat otomatis. Kalau alat otomatis dibeli atau disewa oleh lab kan untuk tidak capek lah ya. Makanya pada volume yang banyak. Karena volumenya banyak, kegiatannya, sampelnya, makanya volume sampelnya kurang dari 10 mikroliter kata dia. 200 tes per jam kemampuan performnya. Kemudian 2.200 per klik itu kalau sekali berhasil gitu. Tapi kalau per tes kan termasuk duplo itu kan dihitung. Ya. 3.700 per tes. Murah ya kalau misalkan gitu. Berarti untungnya buat lab itu gede. Karakteristik metodenya apa? Reaksinya enzimatik. Terus tertelusur ke metode Abel Kendall. Ya. Jadi sudah diakui oleh sedunia bahwa Abel Kendall itu metode rujukan atau baku. Ya. Kemudian komparabilitas dengan lab rujukan lipid bisa ya dengan lab khusus lipid. Karakteristik unjuk kerja range-nya 50 sampai 500 ya. Biasnya di bawah 3%, CV-nya di bawah 3%. Pada konsentrasi 200 mg per desiliter. Larutan standar ya. Jadi pada kondisi linearitas sedang. Bilirubin tidak pengaruh 10 mg, tidak lipemik sampai di bawah 600 ya 400 sudah terus ya. Jadi dia di bawah di atas 400 sampai 600 masih bisa. Kemudian katanya hemolysisnya ini. Ini contoh pelaporan eh, bagaimana hasil validasi. POCT bagaimana contohnya? Karakteristik umumnya whole blood sampelnya atau whole blood dari tusuk jari atau darah berheparin. TAT-nya harus kurang dari 10 menit. Operatornya minim maintenance, minim downtime, kice terkunci di alat. Jadi ketika melakukan cross kice, datanya tercatat di alat. Jadi ketahuan di kice atau tidak. Kalau di alat tidak ada, berarti si PLN-nya tidak mengkice. Ya, dokter mah gampang ngeceknya. Dokter kepala lab tuh. Kemudian biayanya 60.000 per tes. Gitu ya. Metode reaksi enzimatik kolesterol esterase standar tertelusur pada metode nasional metode Abel-Kendall. Ya ini nama metodenya, metode baku untuk kolesterol. Kemudian TA-nya di bawah 10%, pada kondisi 200 hematokritnya tidak berpengaruh
sampai 55. Ya, dan ini hasil-hasil hitung-hitungan yang diperoleh dari eksperimen tadi. Saya kira itu yang terakhir. Muncul yang terakhir. Muncul, Ya. Pak. Nah, ini yang dimaksud dengan rencana eksperimen. Ya, rencana. Eksperimennya harus direncanakan. Bahwa karakteristik tersebut kita fokuskan ke karakteristik metode pemeriksaannya ya. Kalau yang lain tuh bisa dari departemen yang lain, dari bagian mutu gitu ya bisa. Jadi ada 8 tahapan. Pertama tentukan TA untuk analit masing-masing ya. Kalau di kimia klinik ada 17 pemeriksaan, berarti ada 17 TEA. Albumin berapa, globulin berapa, SGOT berapa, SGPT berapa itu ada di tabel CLSI atau RICOS. Tergantung pakainya yang mana. Hmm, lemnya dicatat ya, yang dari pabrik berapa, kayak tadi itu hasilnya seperti itu ya. Kemudian pilih jenis eksperimen yang sesuai, mau uji komparabilitas, linearitas, atau LOD, LOB, atau LOK, gitu ya. Kumpulkan data, uji ANOVA, bandingkan ya dari kelompok sebelumnya sampai sekarang. Kemudian apakah total total errornya di bawah TA? Kalau di bawah TA diperbolehkan. Nah ini hasil uji banding ya, hasil metode pembanding dengan metode uji. Ini yang current method, ini yang test method. Nah kalau kita buat hasil pemeriksaan dari spesimen yang dipakai dengan dua metode ya, saya pause dulu. Record ya. Jadi